Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan terima setiap pesan dan berkat-berkat Tuhan dari Renungan 79 hari ini. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal 11. Kita akan membaca ayatnya yang ke-39. Sekali lagi, Lukas 11 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul, Jangan Berniat Buruk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama. Kita percaya melalui renungan 79 ini akan ada selalu berkat-berkat yang baru, pelajaran-pelajaran yang baru yang kita bisa terima bagi kehidupan kita. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca ini. Di dalam peristiwa ini Bapak Ibu, tokoh yang terlibat di dalamnya ada Tuhan Yesus, kemudian ada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Dan peristiwa yang terjadi pada perikop ini yaitu adalah bagaimana Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat perjamuan makan yang diadakan oleh seorang Farisi yang kemudian dia mengundang Tuhan Yesus untuk terlibat, untuk juga hadir dalam acara makan bersama pada saat itu. Ya, peristiwa ini terjadi di rumah dari seorang Farisi tadi dan kemudian peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus selesai mengajar orang banyak. Jadi ketika Tuhan Yesus selesai berkhotbah, langsung ada seorang Farisi yang mengundang untuk makan di rumahnya. Dan kemudian Tuhan Yesus pergi ke sana dan kemudian terjadilah peristiwa ini di mana dalam percakapan mereka Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ini. Tentunya karena ada alasannya Bapak Ibu ya, karena ada sesuatu yang bagi Tuhan Yesus itu tidak tepat, perlu diluruskan, perlu ditegur, perlu diberitahu. Makanya Tuhan Yesus mengecam. Jadi Tuhan Yesus tidak sembarang bertingkah laku Bapak Ibu ya, tidak sembarang bertindak. Semua yang Tuhan Yesus lakukan ada kemudian tujuan baiknya. Dan memang Tuhan Yesus tahu mana yang baik, mana yang benar. Makanya Tuhan Yesus bisa kemudian mengecam, menegur, atau memberitahu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kemudian dapat menjadi interpretasi dan aplikasi dari renungan firman Tuhan ini? Yaitu hal-hal apa yang bisa kemudian kita pelajari dan kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar. Seperti yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu pada bagian observasi, di sini orang Farisi, ada seorang orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya untuk makan bersama di sana pada saat itu juga. Karena memang menurut beberapa tafsiran saat itu memang sudah waktunya untuk makan siang ya Bapak Ibu ya, untuk makan bersama. Dan kita mungkin mengira bahwa orang Farisi yang mengajak makan bersama itu mungkin begitu senang ya bagi kita ketika membaca peristiwa ini, mengetahui peristiwa ini, oh berarti orang Farisi ini suka dengan pengajaran Tuhan Yesus. Oh orang Farisi ini sepertinya terberkati dengan pengajaran Tuhan Yesus. Makanya dia mengajak Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya, ya, mengundang untuk bersukacita bersama di rumahnya, ya. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi sesungguhnya adalah bagaimana di balik undangan makan tersebut ada niat jahat Bapak Ibu ya, ada niat buruk yang dimiliki oleh seorang Farisi ini ya terhadap Tuhan Yesus. Di mana orang Farisi itu ingin menyudahi pengajaran Tuhan Yesus yang sedang dilakukan pada saat itu kepada orang banyak, dan supaya kemudian dengan mengajak Tuhan Yesus ke rumah dari orang Farisi ini, kemudian di sana Tuhan Yesus ditanya-tanyai, diajak bicara, harapannya mereka bisa menjebak Tuhan Yesus, mereka bisa memancing Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan Yesus berkata-kata, kalau ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang tepat, itu bisa dijadikan senjata dari orang Farisi ini untuk menyerang Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus ditangkap,
dan juga bisa diadili dan sebagainya. Nah, itu niat buruk niat jahat dari orang Farisi ini. Jadi bukan karena mereka senang dengan pengajaran Tuhan Yesus, tapi justru ada niat buruk Bapak Ibu ya. Ada niat jahat di balik undangan makan tadi. Mereka harapannya bisa menjebak, memancing Tuhan Yesus ya untuk mengatakan sesuatu sehingga itu bisa dipakai untuk menuduh ya, untuk mencela dan menangkap Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dari ayat 53 sampai 54 Bapak Ibu. Ya, di sana dikatakan, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus mengintai ya dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Ya, kita memang tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang Farisi ini ya. Maksudnya kemudian mengapa dia bisa sampai berbuat seperti itu. Tetapi kemudian kita percaya bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya tahu apa isi pikiran mereka. Tuhan Yesus pun tahu kalaupun mereka punya niat buruk ya. Dan di sini kita belajar Bapak Ibu ya, bagaimana kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengambil satu kesimpulan, yaitu jangan sampai kita berniat buruk atau memiliki rencana-rencana jahat ya di dalam diri kita terhadap orang lain. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Mereka berniat buruk, mereka punya rencana jahat ya yang mereka hendak lakukan terhadap Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak membalas dengan kejahatan Bapak Ibu ya. Walaupun Tuhan Yesus tahu itu salah, Tuhan Yesus meresponinya dengan apa? Dengan mengecam, memberitahu, ya, menasehati, menegur. Itu yang harus kemudian juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jika kemudian kita sebagai orang yang percaya ingin berbuat baik, ya lakukanlah kebaikan itu berdasarkan niat atau motif serta tujuan yang baik juga Bapak Ibu ya. Itulah perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan kepada sesama. Jangan kemudian seperti orang Farisi ini, perbuatan yang baik mengajak Tuhan Yesus untuk makan bersama, tetapi ternyata ada niat buruk di baliknya, yaitu ingin menjebak Tuhan Yesus ya. Tentunya itu bukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan kalau itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat baik kepada orang lain, tapi sebenarnya niatnya ya, motifnya buruk ya, jahat kepada orang tersebut. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat 14 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Jadi apapun yang kita lakukan, mau berbagi, mau menolong, mau bekerja, lakukan semuanya dengan kasih, dengan kebaikan, sehingga pasti kalau kita lakukan dengan kasih, itu bersumber dari niat yang baik tentunya ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan ramah, dengan tulus, itu pasti sumbernya dari niat yang baik. Jadi kita perlu menjaga hati kita supaya selalu ada niat baik ya. Niat baik untuk berbuat yang baik kepada sesama, itu berasal dari hati yang terjaga oleh baju zirah keadilan Bapak Ibu ya. Kita masih pelajari ini bersama-sama. Jadi kita melihat bagaimana orang Farisi itu tidak punya baju zirah keadilan di dalam kehidupannya, sehingga hatinya kemudian tidak terjaga, dan itu terbukti dari kecaman Tuhan Yesus terhadap orang Farisi ini, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mengatakan di ayat 39 tadi, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Ya, hati yang tidak dijaga akan sangat mudah diserang oleh iblis. Ya, salah satunya dengan niat-niat buruk ini, ya, yang ditimbulkan iblis di dalam hati seseorang. Hasilnya seperti orang Farisi ini Bapak Ibu. Memang di luar perbuatannya terlihat baik. Yaitu tadi kita bahas, dia mengajak Tuhan Yesus untuk makan. Tetapi ternyata di dalam hatinya ada niat buruk, yaitu untuk menjebak Tuhan Yesus supaya ditangkap. Nah, ini adalah hasil dari serangan iblis yang berhasil mengenai hati dari orang Farisi tersebut. Serangan iblis untuk membenci, serangan iblis untuk kemudian mengucilkan, berbuat jahat, itu kemudian masuk ke dalam hati orang-orang Farisi ini karena hati mereka tidak terlindungi dengan baju zirah keadilan. Dan akhirnya itu tersalurkan kepada perbuatan mereka. Dan itulah yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Diajak makan, diundang makan, tetapi untuk dijebak ya. Nah, tentunya jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti orang Farisi ini Bapak Ibu.
Oleh sebab itu kita perlu terus mengenakan baju zirah keadilan ya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk melindungi hati kita, menjaga hati kita dari segala serangan-serangan iblis. Salah satunya dari niat-niat buruk ya, niat-niat jahat, rancangan-rancangan jahat kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, seperti pada khotbah di ibadah raya yang pernah disampaikan oleh Ibu Gembala, bagaimana cara kita mengenakan baju zirah keadilan? Keadilan Tuhan tentunya ya, supaya hati kita terlindungi, hati kita terjaga, sehingga tidak ada niat-niat buruk yang muncul di hati kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu mengenakan baju zirah? Yang pertama, yaitu arahkan hati kepada Tuhan Yesus ya. Bagaimana mengarahkan hati? Yaitu dengan kita baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, berdoa, ya minta Roh Kudus kemudian menghidupkan firman itu, menjelaskan, menerangkan firman itu lebih lagi bagi kehidupan kita sehingga kita paham. Dan kemudian apalagi Bapak Ibu? B ya. Setelah A, B, yaitu kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Setelah kita baca firman Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan, diterangkan oleh Roh Kudus, kita kemudian renungkan firman Tuhan itu dan percaya ya bahwa firman Tuhan itu adalah benar, kita yakini, kita pegang teguh, kita landaskan semua kehidupan kita di atas firman Tuhan. Dan kemudian yang terakhir C, cerminkan Yesus. Setelah belajar dari Tuhan Yesus, kita percaya firman-Nya, kita renungkan firman-Nya. Yang selanjutnya adalah C, cerminkan firman itu dalam kehidupan kita. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan firman tadi. Ya, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah baca, ya kita lakukan. Ya, itu akan membuat kita menjadi seperti cermin Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus baik, kita pun baik. Tuhan Yesus penuh kasih, kita pun penuh kasih karena cermin ya. Jadi menggambarkan sama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan itulah cara-cara kita, langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk mengenakan baju zirah keadilan sehingga hati kita akan terjaga, serangan iblis tidak akan dengan mudahnya menyerang kita ya, tapi kita bisa melawan, hati kita bisa tetap terlindungi dan tidak ada niat-niat buruk, niat-niat jahat terhadap orang lain. Kalaupun muncul ya pergumulan-pergumulan antar sesama, karena baju zirah ada dalam kita, kita kemudian bisa menguasai diri, mengendalikan diri dan bisa meresponi segala sesuatu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir, Roh Kudus memampukan kita, Roh Kudus beserta dengan kita selalu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjaga hati supaya jangan sampai ada niat-niat buruk, niat-niat jahat di dalam hati kami terhadap orang lain. Tetapi kami mau selalu memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, dengan baik, juga dengan niat, dengan tujuan yang baik, yang lahirnya daripada kasih Tuhan. Kami rindu menjadi berkat bagi orang lain dan hidup kami memuliakan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih atas kehendak-Mu ya Bapa, yaitu supaya keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang melihat anak-Mu dan yang percaya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Engkau membangkitkan kami pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.